Sahabat semuanya, kembali lagi di episode podium kali ini. Kali ini kita akan berbicara mengenai tentang perkopian nih. Di sini udah ada katakanlah barista lah ya. Dia ada Iqbal Maulana dan secara kebetulan ternyata dia satu alumni. Okay. Satu alumni, apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Baik, baik. Satu alumni ternyata di Universitas Pasundan. Tapi kita beda jurusan tapi satu fakultas ternyata ya. Oke. Bal, terima kasih banyak udah memenuhi keundangan di sini ya. Siap. Dan kita ini sekarang berada di Cafe and Resto atau restoran Cafe Putri Kutamaya yang berada di daerah Nalegong, Sumedang. Dan baru saja menyelesaikan pelatihan bersama dia ini barista ini, yang satu ini. Oke. Sudah berapa lama, Bal, itu untuk menekuni barista ini kira-kira? Biasanya kalau buat menekuni memang udah masih sebentar lah, masih kehitung sebentar. Ya kurang lebih 2016 2017 lumayan lah suka keliling-keliling kafe. Dari sebatas itu aja sih. Dari keliling-keliling kafe jadi konsumen. Terus ada juga istilahnya ya kayak home brewers gitulah. Jadi tukang ninyuh di rumah, ninyuh kopi gitu. Jadi ya terbilang hobi juga. Jadi mungkin di kisaran segitulah 2016 2017. Dari hobi dan sekarang menjadi profesi ya. Seperti itu mungkin ya. Ya kurang lebih. Oke. Yang kalau menurut Iqbal sendiri, tapi sebelum ke barista ini sudah pernah menekuni apa aja nih kira-kira? Atau mungkin sebelum berjalan jadi barista ini? Paling ya agak gimana ya? Agak monoton sih kalau saya mah. Nggak terlalu bergaul juga, cuman tahu, hanya sekedar tahu gitu. Paling sebelum di kopi ya ke musik lah pasti. Musik pernah ya? Ya musik. Pernah ngebuat band mungkin ya? Band juga paling di kampus lah gitu. Band kampus lah band ya. Biasa. Ya. Oke, for your information bahwa memang di kampus kita itu sering ada ini ya, katakanlah panggung seni lah ya, seperti itu mungkin pertunjukan seni atau mungkin anak-anak sekarang mah mungkin namanya gigs lah ya. Gigs kecil gitu ada di Unpas itu memang seperti itu, dan memang udah bisa diprediksi ini beberapa bulan sekali pasti ada lah ya. Dan alirannya pun gak tanggung-tanggung sampai underground ya. underground ramai di sana. Sampai banyak sekali nih dan band seperti itu. Oke. Kalau menurut Iqbal sendiri, menurut pengalaman ini, yang membedakan antara kopi dengan hal-hal lainnya itu, atau mungkin sama minuman ya. Kalau orang awam mungkin taunya itu kopi ya kopi gitu kan ya. Kopi ya kalau kita mungkin kopi bungkus atau kopi apa? Ya, kopi saset lah segala macam. Tapi ternyata kopi itu katakanlah seperti sampai ada teorinya. Ya. Gitu ya. Nah, menurut Iqbal sendiri apa yang membedakan antara kopi itu dengan sajian-sajian F&B lainnya gitu, seperti itu kayak gitu. Selain dari teori tadi itu ya. Ya pada dasarnya memang kalau kopi ya beragam rasanya sih. Jadi itu yang paling membedakan. Kalau misalkan kita sekarang ambil contoh beberapa minuman atau non coffee lainnya atau minuman yang lainnya, pasti ya rasanya gitu-gitu aja. Cuman kalau di kopi ini memang dia punya cita rasa sendiri tiap daerah. Bahkan tiap daerah ya. Ya, jangankan tiap daerah lah, mungkin beda petani pasti bakalan beda rasa. Itu mungkin yang membedakan. Jadi kompleks banget kalau misalkan ngomongin kopi mah. Kalau dari teori aja mungkin udah banyak nih. Tapi kalau dari segi yang membedakannya apa, itu sih. Si kopi itu punya banyak banget cita rasa. Jadi cuman bukan pahit aja. Ada rasa ada rasa ini. Tapi nggak secara jelas. Ini seperti gula, ini seperti buah-buahan. Hanya menyuguhkan sensasinya aja. Jadi memang kalau kopi itu apakah lebih ke sensasinya atau gimana? Sensasinya ya. Oke. Nah, karena yang unik itu kan dari kopi itu kan berbagai macam rasa ada, bahkan pada waktu kemarin kita latihan nih sahabat semuanya, bahwa kita mencoba dengan berbagai macam bahan dan juga buah-buahan. Ternyata ada semuanya dari kopi gitu. Ada semua rasanya dari kopi itu gitu kan ya. Dan ini sebetulnya ada teori yang sangat gila nih ya. Dari salah satu ya katakanlah mungkin penjual kopi yang lain, entah mungkin dia sudah terfanatisme dalam kopi, entah itu di otaknya hanya ada kopi aja ya, sampai bilang dia itu bahwa, sampai bilangnya itu adalah
rasa itu sebagai sebuah sugesti ya, karena dia berawal dari kopi. Kalau kita kan dari buah dulu baru ke kopi. Kalau dia ke kopi dulu baru buah mungkin seperti itu. Nah, sampai ada pendapat seperti itu, gimana itu komentarnya itu? Memang dari SCA-nya sendiri, karena kita semua seluruh dunia itu kalau masalah rasa, terus masalah grading segala macam, terus menguji cita rasa kopi, memang kita kiblatnya ke Amerika, ke US. Makanya ada asosiasinya namanya Specialty Coffee Association of America. Jadi mereka yang membentuk, ngebuat bahwa memang si kopi ini dari berbagai macam proses itu bisa mengeluarkan beberapa sugesti, mengeluarkan beberapa sensasi gitu. Yang disimpulkan melalui ya flavor itu, si cita rasa itu. Yang flavor wheel tuh banyak tuh. Yang waktu itu kita coba, ada buah ini, ada buah itu, ada rempah ini, ada rempah itu. Mereka yang menginisiasinya yang awal. Makanya kenapa ada kopi mungkin rasanya kayak buah kayak buah mangga, kayak buah nangka. Emang itu dari sensasinya. Dari sensasi melalui beberapa proses pasca panen gitu, yang memang rasanya juga beragam itu awalnya. Nah, ada bahkan ini yang mengajukan itu, ada yang disebut dengan coffee defect, benar? Ya, defectnya aja ternyata bisa dijual kan gitu. Defectnya sebetulnya bisa dijual, tapi dengan ramuan yang lain kan gitu ya. Nah, jadi ibaratnya kopi yang sebegitunya aja gitu kan, itu masih bisa dinikmati, katakanlah seperti itu ya. Memang seunik itulah kopi mungkin ya. Jadi ibaratnya walaupun kopi defect atau kopi, mungkin yang baru tahu defect itu ya lebih kecacat lah, atau mungkin yang kualitasnya jelek banget gitu, yang pada dasarnya itu nggak bisa dijual lah, Tapi memang ini hebatnya dari SCA itu sendiri. Jadi walaupun kopi itu memang dia kualitasnya jelek, kualitasnya kurang bagus, atau mungkin ya bisa dikatakan semua coffee defect lah gitu, tapi si SCA ini sendiri nyari cara gimana caranya ini kopi walaupun jelek tapi masih punya value. Makanya kenapa di cupping form itu nilai awalnya itu 6 gitu. Karena apa? Ya karena sejelek apapun si kopi atau si bahan kopi, ya memang dia masih bisa dijadiin beberapa menu lah gitu. Diakal-akalin, kayak mungkin yang lagi rame sekarang ya saya yakin semua juga kalau bahan bakunya pasti bagus-bagus. Cuman untuk lebih menekan angka harga, terus lebih mengapresiasi lagi kopi-kopi lokal gitu, bisa dijadikan kayak opsus paling gampang itu kopi. Opsus paling gampang lah ya. Paling gampang. Oke. Varian kopi itu sangat banyak sekali, tapi ada nggak sih kalau misalnya kopi itu tanpa susu sekalipun dia bisa sedikit mendekati rasa kopi susu itu sendiri gitu? Apakah itu sulit atau gimana itu? Selama ini pengalaman Iqbal. Kalau hampir mendekati sih memang agak sulit, karena memang si kopi tetap kopi, karena memang dia pada dasarnya cuman menyuguhkan sensasinya aja. Tapi pernah lah ada beberapa beans atau kopi gitu di beberapa daerah yang ada mendekati, juga ada kayak rasa-rasa manis, kayak aromanis. Aromanis itu kan manis banget gitu. Ada yang mendekati. Ada yang kayak gitu. Ada yang mendekati mah ada. Cuman kalau untuk top misalkan 11 12 atau mungkin 1:1 lah. Atau KW Super enggak terlalu sih. Karena memang pada sejatinya kopi ya tetap kopi. Oke. Dan kopi itu sampai ada filmnya ya, filosofi kopi itu. Jadi seberharga itu ya. Ramai banget tuh. Ramai banget ternyata ya. Ramai banget. Dan sampai segitunya lah seninya sebuah kopi ya. Sampai ada filmnya gitu kan ya. Sampai ada perdebatannya gitu ya. Seperti kalau kita dikuliahkan dulu ya, kalau di Fakultas Fisip itu kita biasa dengan perdebatan ya. Pasti itu setiap perkuliahan. Pasti banget. Tapi ternyata ini di kopi juga nggak jauh beda ternyata. Jauh beda. Oke. Sekarang mungkin punya warung sendiri ya. Punya warung sendiri. Dan biasanya lebih, kalau yang punya warung sendiri itu kopi itu bahkan sebetulnya biasanya menekankan ke komunitas. Nah, artinya bukan tidak memikirkannya, tetapi sedikit memikirkan tentang komersialnya gitu ya, seperti itu. Tapi kalau menurut Iqbal sendiri gimana itu? Untuk hal itu?
itu bisa jadi ini ya, bisa jadi awalan kita lah buat mempromosiin. Sebetulnya itu gak ada masalah. Atau awal-awal juga saya kayak bikin kopi, bikin usaha kopi maksudnya memang di Bandung dulu kan. Di Bandung dulu ya? Iya, di dekat kampus Unpas, Lengkong lah, Lengkong besar gitu. Di daerah situ. Ya saya narik masanya ya kurang lebih mungkin anak-anak hima, anak-anak himpunan dan sebagainya, atau ya beberapa komunitas lainnya, teman-teman komunitas di Bandung mungkin kayak homebrewers community Bandung kayak gitu-gitu. Terus kayak Manual Brew di Bandung, komunitas-komunitas sebetulnya tuh makin kesini ya kalau saya pribadi memang ya komunitas yang lebih dengan saya, lebih intim dengan saya mungkin ya komunitas musik. Komunitas musik. Dan itu sebetulnya cocok banget sih, bagus banget buat mempromosikan coffee shop kita atau warung-warung usaha-usaha kita itu. Yang lebih mengejutkan lagi ternyata espresso di Italia itu gitu kan ya, espresso yang pahit gitu. Itu menjadi santapan makan pagi, sarapan pagi ya gitu ya. Dan memang espresso itu dia pahitnya itu apakah memang katakanlah tidak merusak lambung kah, atau memang itu memang bagus dikonsumsi di pagi hari, atau bagaimana itu sebetulnya? Nah, sebetulnya gini, ada toleransinya juga nih. Mungkin ada beberapa orang yang memang dia nggak bisa banget masuk kopi nih. Karena dikit aja. Karena ada contoh Q-grader di kita gitu, dia nggak minum kopi banget. Dia nggak minum kopi banget. Tukang seruput kemarin yang kita coba, dia nggak minum banget. Dia bukan penikmat kopi banget, bukan pecinta kopi banget. Jadi Q-grader hanya sebatas profesinya aja. Ada yang kayak gitu. Jadi toleransinya mungkin kalau misalkan memang belum terbiasa segala macam, wajib masuk dulu lah karbo mah. Karbo masuk. Iya. Kalau belum terbiasa. Tapi kalau misalkan memang udah terbiasa, ya it's okay, fine aja gitu. Saya pun pernah ngalamin kayak sambil ngabuburit puasa nih, sambil ngabuburit nyeduh dulu manual sambil nunggu adzan, buka baru minum. Karena kan kalau dari segi kesehatan itu nggak baik banget. Oh iya, dari segi healthy juga nggak? Iya, nggak baik banget, nggak baik banget kan, karena kita kosong perut terus 12 jam, hampir 13-14 jam kan. Di Indonesia itu 13 jam. Iya, kurang lebih segitu lamanya perut kita kosong, langsung ditimpa sama kopi, sebetulnya itu nggak baik banget gitu. Cuman kalau secara pribadi ya memang mungkin saya juga nggak punya penyakit lambung atau diagnosis soal penyakit lambung lainnya. Jadi saya juga nggak tahu kayak gimana rasanya GERD, gimana rasanya asam lambung atau MAH segala macam. Jadi fine aja sih. Cuman kalau jangan sampai kerasa. Iya. Jangan sampai aja. Dan kebetulan banget gue ini sahabat semuanya, selain memang dari kafe juga, gue ini pegawai rumah sakit meskipun jurusan dari HI. Gak ada nyambung-nyambungnya ya. Gak ada nyambung sama saya. Bahkan beberapa orang jadi lelucon itu ini salah masuk kayaknya nih orang. Apalagi sorry itu saya gue ini bisa bahasa Arab gitu kan ya. HI juga tapi ternyata kerja di rumah sakit ya. Itu masuk dari mana katanya tuh orang kan gitu ya. Jadi memang GERD itu udah nggak enak banget lah. Sangat gak enak banget. GERD apalagi asam lambung aja udah segitu, GERD lebih lagi gitu. GERD-nya ibaratnya mentoknya GERD tuh. Udah mentok gitu. Tier paling atas tuh GERD. Tapi ini kalau orang Italia berarti sebenarnya mereka itu karena itu udah jadi khas mereka, jadi udah karena kelatih juga mungkin ya di Italia itu. Ya selain karena terbiasa, budaya sebetulnya. Budaya ya? Iya, mereka di Italinya sendiri ngopi itu udah kayak budaya aja. Bahkan nggak tahu ya, korek aja kalau misalkan salah. Di Jepang itu memang dia kebun kopi itu nggak terlalu gede. Bahkan Jepang itu kebanyakan ya kopi shop di Jepang banyak banget. Kopi shop di Jepang banyak banget. Tapi dari segi kebun kopinya itu nggak terlalu banyak. Bahkan mungkin nggak ada karena mereka lebih ke sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Kebanyakan malah impor. Pasti impor. Dari Afrika, dari Kenya dan sebagainya gitu. Tapi budaya ngopi mereka tuh kuat banget, malah lebih dari kita mungkin. Karena di kita itu masih ya nggak apa-apa sih, ini kan selera ya. Ini selera. Mau kalian minum kopi sasetan atau kopi asli itu terserah.
gitu. Cuman budaya ngopi yang bener-bener ngopi, specialty kopi, memang di kita itu agak masih kurang. Karena memang bukan menjadi, belum lah ya, belum menjadi komoditas lah. Kalau di Italia, kalau di Australia atau di US, di Jepang memang kopi itu udah jadi komoditas. Jadi hal wajib lah sebelum aktivitas atau sebelum bekerja, berangkat kerja segala macam. Espresso itu wajib lah. Espresso wajib. Ya, espresso wajib. Nah, yang pertanyaan mungkin ini juga mewakili seluruh sahabat-sahabat semuanya ya, bahwa ada yang namanya Arabica tetapi tumbuh di Indonesia. Nah, nama Arabica itu sebetulnya mungkin Iqbal tahu atau dari mana itu? Apakah namanya itu karena memang berasal dari yang pertama menanam itu adalah dari Arabkah atau bibit Arabkah atau bagaimana itu? Memang kalau kopi Arabica sendiri itu penamaan dari dulunya. Dari dulunya ya? Dari dulunya. Cuman ada beberapa versi nih. Biasanya orang-orang juga sering ngedebat sih. Orang-orang kopi pasti tahu. Jadi kopi itu anggapannya ada dua teori nih. Ada yang pertama kopi itu ditemukan di Afrika. Ada juga yang kedua kopi itu ditemukan pertama kali itu di Yaman. Spesifiknya di Yaman. Cuman gini, kalau saya lebih ke apa ya? Saya juga nggak terlalu memikirkan hal itu. Ya udahlah, yang penting kita appreciate kopinya aja lah. Mau itu awalnya dari mana, ya udah terserah. Cuman kita PR-nya sekarang itu gimana caranya si kopi ini masih bisa dan terus berkembang gitu. Cuman kalau dari segi sejarah, kopi itu memang awalnya ditemukan tumbuhan kopi ya. Ditemukannya itu pertama kali ya di Afrika. Gitu. Di Afrika. Di mana ya? Kalau nggak salah di perkampungan Geisha gitu segala macam. Mungkin di Afrika Utara mungkin ya. Iya. Di Afrika Utara seperti Mesir, Sudan, mungkin seperti, karena itu kan meskipun Afrika, mereka berbahasa Arab kan gitu ya. Atau mungkin dekat-dekat situ lah. Ya, memang kalau pertama kali ditemukan tumbuhan kopi itu atau pohon kopi itu memang di Afrika. Cuman pada zaman itu mereka juga nggak tahu nih apakah ini buah, apakah ini biji, apakah ini sayuran segala macam. Jadi ya udah, ini cuman hanya sekedar tanaman aja kopi itu. Memang bener itu pertama kalinya ditemukan di Afrika. Cuman pertama kali ditemukan bahwa kopi itu adalah minuman itu baru di Yaman. Ya, di negeri Arab lah gitu. Di negeri Arab. Macam. Karena memang dari berdasarkan sejarah yang gue baca juga ya, bahwa dulu bahkan sejak zaman Rasul sekalipun itu tradisi kopi itu di Arab itu sangat kuat gitu ya. Ya. Mungkin dari situ ya. Apalagi pas zaman-zamannya kayak Kaisar Ottoman tuh, wah, itu udah, karena Ottoman udah kesini-sini kan dia. Memang kalau dari sejarahnya seperti itu, karena memang ditemukannya sama pengembala domba tuh katanya, yang ngelihat dombanya itu sangat aktif banget kalau misalkan udah makan buah kopi, karena kan kopi buah. Buah. Tapi masa sih hanya cuman buah aja diolah lah, ternyata bisa jadi minuman juga nih awalnya dari situ. Jadi kalau saya pribadi baik itu kopi dari awalnya dari Afrika, saya setuju. Kopi ditemukan pertama kali di Arab juga saya setuju aja, karena itu bukan berarti opposite ya, tapi itu malah jadi saling berkaitan. Gitu. Dua sejarah itu saling berkaitan, jadi ya nggak perlu diperdebatkan lagi. Karena kalau di semua kan ya sebagian daerah Afrika juga berbahasa Arab kan. Gitu, ada beberapa. Jadi mungkin ada kuat-kuatnya gitu. Ya. Oke, Bal, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Karena kita ini sahabat semuanya, kita memang tidak menjadikan podcast yang begitu lama ya. Tapi yang penting kita isinya gitu ya, dari podium ini yang kalau kalian belum tahu, ini podium ini singkatan dari podcast diskusi seru dan juga misteri. Gitu ya. Itu jadi nanti isinya seperti itu. Boleh. Ada cerita misteri juga ada, tapi nanti setelah beberapa ini. Jadi ini ada podium singkat tadi podcast diskusi seru dan juga misteri gitu ya, seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak, mungkin yang bisa jadi seberapa menjanjikannya sih sebetulnya untuk kita jualan kopi lah gitu, seperti itu. Seberapa menjanjikan secara komersial sebetulnya gitu. Kalau kita mau ke bisnis lagi ya, ini mungkin. Kalau ke bisnis lagi. Kalau sangat menjanjikan ya nggak terlalu juga sih, karena memang pada dasarnya di kita itu sebetulnya
kendalanya itu kopi masih belum jadi komoditi. Kopi masih belum jadi kebutuhan, jadi hanya sebatas buat nongkrong atau mungkin bekerja segala macam. Karena kalau dibandingin ya, satu gelas kopi aja mungkin bisa 15.000 atau 20.000 atau mungkin bahkan lebih. Untuk sebagian orang ya daripada 20.000 beli kopi, ya udahlah mending nasi padang aja deh. Masih banyak yang seperti itu. Jadi kalau secara menjanjikan full 100% ini bakalan menjanjikan bahwa ini bakalan cuan di kemudian hari, nggak 100% bisa juga. Cuman kalau misalkan kita nekunin si usahanya konsisten, ya kita benar-benar di jalan kopi ini, ya kita percaya aja itu bakalan bisa jadi invest kita ke depannya sih. Dan mungkin ini ya, kalau untuk kopi itu dia butuh inovasi ya, inovasi pencampuran dengan yang lain seperti kalau di kita kopi gula aren gitu kan ya. Jadi nggak hanya sebatas kopi hitam murninya kayak gitu. Nah, mungkin kita juga harus menyesuaikan dengan market kan. Itu harus menyesuaikan dengan market yang memang notabene di kita sukanya itu ya kopi dengan yang manis-manis ya. Gula aren bisa jadi alternatif. Sama seperti mungkin kalau sekarang kan kita Surabi, kalau dulu kita kenal Surabi ya gitu-gitu aja. Ya benar. Tapi sekarang Surabi itu kan ada Surabi versi apa, ada keju, banyak ada banget. Apalagi di daerah Setiabudi Bandung ya. Itu berbagai macam Surabi yang nggak kepikiran dari mana gitu, sekarang terjual. Benar. Dan seperti itulah ya kalau kopi itu, karena ini kopi itu ya legend banget lah gitu. Siapa yang nggak tahu kopi gitu kan ya, dari dulu sampai sekarang. Bahkan ya dari dulu, bahkan dari sejak mungkin ini kopi itu minuman ini ya, minuman selera semua orang ya. Katakanlah semua lapisan. Dari mulai dari mulai masyarakat biasa, dari menengah, dari sampai ke kalangan pemerintahan itu. Tidak ada yang pasti ada yang suka kopi lah ya. Pasti. Dan emang seperti inilah kalau dunia kopi itu. Bahkan yang gue lihat sendiri itu teorinya pun waduh ini entah bagaimana ini minuman bisa jadi seteori ini gitu kan. Ngobrolnya juga kalau misalkan ngobrolin kopi mungkin nggak bisa cukup jadi satu buku. Iya, makanya sampai ada filosofi kopi juga gitu. Berasal dari mana gitu kan. Seperti itu kan mungkin. Dan nanti mungkin kalau untuk kalian kalau kalian meminta memang ada penjelasan lebih tentang kopi itu bagaimana, silahkan komen di bawah. Dan nanti kita akan lanjut mungkin akan dengan Iqbal kembali. Dan nanti kita akan sediakan kembali sesinya gitu ya. Oke, Iqbal, terima kasih atas waktunya. Siap. Thank you. Kembali lagi nanti bersama gue di beberapa dengan tamu-tamu lainnya yang bakal gue sajikan di podium kali ini. Oke, segitu yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching.